Oke, assalamualaikum, Mas Latif. Ya, Ya, oke, udah jelas suaraku. sudah. Oke, ini Kang Wahid masih durung 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 anak apa? Belum balas kok. Durung bales. Oke lah, nggak apa-apa lah. Mungkin Belum. lagi sibuk ya, lagi ada kerjaan tugas negara di anak kampus. Iya Iya, mungkin. oke siap. Layarmu dong, minta dong, enak dong. Oke, siap. Berapa apa Ya. mbak kuotamu, oke kan? Tuh ini kota bantuan BSI akeh. Oh ya siap lah. Berapa apa? Kalau oke, udah screennya muncul. Udah. Oke sip. Jadi balik maning Kang yang tadi ya, tadi kan jadi langkah-langkahnya kan pertama mendefinisikan masalah dalam struktur hierarki. Nah, nanti kita buat hierarkinya, Ya. diagram hierarkinya. Hmm. Terus habis itu langkah 2 dan langkah 3 kan udah ada di soal ya, kita tinggal di kopas Ya. saja. Langkah keempat itu menyusun matrik pairwise comparison ya. Jadi nanti ini kita membuat matrik dari hasil dari hasil nomor 2 dan 3 gitu ya. Terus hasil sintetis, Ya. terus mengevaluasi Hmm. konsistensi sintetis, terus melakukan penjumlahan untuk mendapatkan rankingnya. Oke, nah sekarang ini kan kita mengerjakan sendiri-sendiri dulu dan habis itu kita di compare gitu supaya tahu kan semua. Nah aku udah Ya. ngelihat punyamu ya. Nah punyamu kan ini kan dimulai di langkah nomor berapa? 4 ya, ini berarti 4. 4. Oke, Ya, 4. nomor 4. 4 terus habis itu yang ini nomor ya ini udah mulai ke sintetis ya. Oke, ke Hmm. sintetis dan ini yang ke ya ini yang di sini nih. Ini kan yang apa tahap yang evaluasi konsistensi sintetis ini sing dimaksudmu itu ini seperti apa? Ini masalah berbeda denganku ini. Nah, sing tak apa? Apa? Coba pemahamanmu seperti apa supaya kita lihat dari materi gini. Dari materi ini kita seperti ini. Nah, nanti kita coba compare kira-kira eh, apa kita lebih paham sing jenenge konsistensi sintetis itu seperti apa, evaluasi konsistensi sintetis itu seperti apa Nek gitu. sing tak apa? Wis tak paham gue nek nguleti C I aku mau urung urung nek ndeleng nang PPT ini ya, Oke, kita lihat PPT ini belum ditinjau yang lagi. CR, yang masalah. Nah, CR ini CR kan CR sama dengan CI per RI gitu kan. Nah ini pemahamanmu dengan ini seperti apa ini? Nek nek aku ndeleng PPT ini ya. Mm-mm. Wi eh, CR ini tidak mempengaruhi yang di bawahnya, yang jumlah perkalian sintetis alternatif Iya dan betul. kriteria hasil akhirnya gitu Pak. Iya emang Ini betul. kan untuk ngecek aja kan, Iya betul betul. mengecek apakah hasil sintesis yang di atas itu sudah benar atau belum gitu kan. Iya betul betul. Bukan apa ya? Iya sih benar bisa dibilang kayak gitu sih. Nah Terus menurut Bapaknya berapa? oke oke. Ya. Oke, saya buka yang punyaku ya. Oke, ini yang Hmm. punyaku biasa kalau aku tuh ngerjainnya pakai apa namanya? Pakai Excel gini supaya enak gitu. Iya. Heeh. Jadi ini gambaran untuk langkah pertama ya, kita membuat hierarki dari apa tadi itu langkah-langkahnya membuat hierarkinya ya. Ini hierarkinya seperti ini. Ya buat ini Kan di soal nggak ada ya, ini kan kita buat sendiri nih, ada menentukan tak RT itu. buat sendiri. Oke, ini langkah yang ke pairwise ini yang Nah yang angka 2 dan 3. ya. Oke, habis itu kan kita buat apa namanya matriknya ya. Ya. Oke. Ya. Nah, di saat kamu membuat matrik ini ya apa caranya keberapa kamu cara cara menuangkan dari dari pairwise ini ke matrik perbandingan ini. Nek kue caranya keberapa, aku hanya cuma tahu aja. Nah caraku dari kan tanggung jawab sama tanggung jawab
di sini kan kriterianya tanggung jawab yang di atas sama yang di samping Mm-mm. itu satu satu bagi satu kan satu. Mm-mm. Terus yang jujur Mm-mm. itu kan nilainya di nilai kepentingan untuk B yang jujur. Oke. Jadi nilai tanggung jawabnya itu satu dibagi tiga. Yang jujur Itu ini. didapatnya tiga tiga. Yang ini mak, yang di Oh yang sebelahnya. yang jujur. Oke. Ya. Nah, Heeh. kalau ngerjainnya ke samping nggak? Kamu ngejene, berarti kamu ngejene dari sini ke sini dulu gitu ya. Ya, Bukan gitu. bukan bukan ngerjain dari sini terus dituangin di sini gitu ya. Oh, Kalau oke. Oke, siap. Itu kan hanya sebatas cara lah ya. Ya wes, oke terus. ya, ya hasilnya mah Ya ya sama aja intinya hasilnya. sih hasilnya sama aja. Jadi next caraku begini. Ini antara kan ini kan namanya perbandingan. Berarti kalau nama perbandingan dia itu akan membandingkan dua buah apa namanya? Ada dua buah item lah ya, dua buah item. Berarti kita lagi sedang membandingkan tanggung jawab dengan jujur ya. Nah, di sini itu Ya, nilai kepentingannya itu ada di jujur ya. Otomatis ya, nanti ini itu akan diisikan ke baris si jujur. Nah, caranya ya, ini diisikan ke baris jujur terhadap tanggung jawab. Nah, ini berhubung ini nilainya 3, kita isikanlah 3. Ya, di sini ya, baris kita acuannya baris dulu, baris baru ketemu kolom. Dari kolom ini tanggung jawab. Karena yang namanya matrik itu ada baris dan kolom kan. Nah, setelah itu baru kita balik. Nah, setelah kita udah tahu barisnya di sini, kita balik baru kita balik dengan analogi yang kayak kemarin ini, kayak analogi kalau misalnya kebalikannya itu berarti sepernya seper iknya. betul, ya, Berarti kan ini kita masukkan ik, berarti kalau kalau ini kan pertama kita ada di jujurnya kita ini, dan ini kebalikannya itu adalah tanggung jawab adalah satu per ik. Nah, satu per ik berarti kan, nah ini bunyinya satu per ik, ini satu per ik, iknya ini gitu ya. Oke, nah ini dan ini aku kerjakan semuanya terus mulai dari tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab ya, juga sama, tanggung jawab itu aku pertama tanggung jawab itu nilai kepentingannya itu ada di X gitu kan, nilai kepentingannya ada di X. Nah, berarti kita cari baris si tanggung jawab ya. Oke, baris tanggung jawab itu diisi terhadap disiplin. Sini nilainya itu 8 ya. Kita isilah ya, berarti di baris tanggung jawab, nah terhadap disiplin gitu. Nah, jadi aku input proses output, iya nggak gitu. Jadi nah dari sini itu udah, terus habis itu baru yang ini kan tanggung jawab sudah, baru itu jujur. Nah, jujur juga sama, jujur kan berarti ini barisnya di jujur, barisnya itu di nah oke, aku udah compare ini hasilmu dengan punyaku ya, bisa dibilang sama lah, sama pen bedanya cuman kamu itu berhubung pakai manual ya mungkin apa apa namanya pembulatannya mungkin agak sedikit berbeda dengan kalkulator gitu. Oke iya. ya, nih dari sini. Kalau aku ya Pak, caranya itu jadi aku per kriteria gini Pak. Jadi aku itu apa, menyelesaikan per kriteria dulu. Kayaknya kayak contoh tanggung jawab dengan tanggung jawab. Aku cari dulu tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya kan tanggung jawab dibandingkan tanggung jawab kan pasti kan sama, jadi Ya, satu. oke siap. Kalau aku kan gitu. Ya itu cuma hanya sebatas cara gitu kan, sebatas Ya, cara. Makanya kan kita di sini namanya juga diskusi kan ya, diskusi kan kita saling mengeluarkan pendapatnya enggak. Nah, ini pendapatku ya, dan pendapatmu. Nah, nanti kan maksudku ini kan aku direkod ini. Nah, nanti kan bakalan terdengar sama orang gitu kalau kita diupload ini. Nah, nanti bakalan orang itu kan otomatis bakalan menangkap dari dua alternatif gitu kan. Alternatif yang disampaikan apa maksudnya, ada dua cara yang disampaikan kamu, ada cara disampaikan aku, dan mereka bisa memilih si audien kita gitu. Oke. Ya, oke, kita ya, bahas emang dari awal gitu karena ini nanti kita bakalan ya moga-moga aja menarik untuk bisa dipublikasikan ya. Oke. ya, Oke, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sama tahap keempat ya. Oke, mulai berarti ini kan udah mulai kita buat materi tahap keempat. Oke.
Nah, habis itu baru kita melakukan sintetis ya enggak? Hmm. Oke, nah sintetis ini kan kita berarti menjumlahkan dari setiap setiap Eh, kolom kriteria ya, setiap kolom kriteria dari si ya, matrik ya enggak. Kita ya, menjumlahkan setiap kolom dari si matrik kan. Oke. Mungkin Mas Latif sama kan ngerjainnya enggak? sama. Kalau ini mah sama. Sama. Oke, oke, sama-sama kita Ya, lihat ya. Oke, ini kita sama. Ini kan ini kita habis dari situ kita mencari rata-rata ya enggak. Kita mencari rata-rata. ya, mencari rata-rata. Sintetis rata-rata ya, ini didapat dari si Ya, yang tadi ini sekalian diuji. Nah, pengujiannya kan ini ya. Nilai mm, rata-ratanya itu dari ini tambah ini dibagi 3 ya enggak. ya, karena anu elemennya 3. Ada dibagi elemennya 3 kan. Oke. Oke, yang ini nih. Oke, ini dijumlah dibagi 3 ya. Sama Mas Latif ini sama enggak ininya hasilnya? Sama kayaknya kau tadi udah ngelihat. Nah, habis itu baru ini di sini nih yang namanya CI sama CR. Ya, CR lah, CR ya. Oke. mm, Oke. Nah, di sini itu ini itu untuk evaluasi konsistensi. Jadi emang ini sih kalau kita ngelihat di sini itu tip. Nah, ini sebenarnya ini yang aku pengen menarik ini pengen dibahas itu di sini. Kan kemarin kemarin itu sempat ditanyakan yang masalah harga kok kenapa kok nggak masuk logika gitu ya, nggak masuk logika itu ya, misalnya si A lebih harganya lebih murah dari si A, harganya lebih tinggi dari si B ya, habis ya, itu si B harganya lebih tinggi dari si C, tapi kenapa kok si C lebih tinggi dari si A gitu kan, nggak masuk ya, akal itu kemarin kan, itu alur ya, logikanya kan kita nggak masuk gitu yang kemarin itu sempat kita ya, yang tanyakan Pak. ditanyain itu ya. Ya kan, kita Hmm, tanyakin kenapa. Nah, ternyata gitu ya, ternyata kita itu dari CR ini kita itu bisa mengetahui alur logikanya itu masuk akal apa enggak gitu. Makanya di sini itu ada aturannya itu untuk CR itu tidak boleh melebihi 0,1 kan gitu. Di CR-nya itu di sini itu ada sih sebentar. Nah, nih. Jika hasil kalian rasio kurang dari 0,1 atau 10%, maka bisa dikatakan hasil ini sudah konsisten. Jika lebih dari 0,1 maka harus melakukan penilaian pairwise comparison ulang gitu. Ya, ya, ya enggak Mas Latif. Nah, nanti kita coba kita ya, evaluasi alur logikanya itu di sini itu seperti apa gitu ya. Oke, ya, ini. Oke, ini perhitungan untuk CR kan kalau jenengan kan aku malah bingung ini punya jenengan kan bingung malahan ini aku itu punya aku lihatnya. malah langsung itu Pak. Anu, karena aku lihatnya kan cuma di CI-nya. Di CR ini. Karena untuk mencari CI itu kan N dikurangi 1. Terus ada N ketentuan yang kalau N berapa ya, menurutmu? N ini ada berapa menurutmu? kalau aku kan N 3 Ya, dikurangi 1 kan 2. oke. Terus? Terus yang di ketentuan itu kan kalau nilai N-nya 1 atau 2 itu kan hasilnya sama dengan 0. Oke. Jadi nanti hasil yang di sigma mak min N Hmm, dibagi N min 1 itu kan eh, berapapun nilainya apa lambda apa ya yang mak hmm, itu hmm, dibagi N-nya kan 0 itu hmm. sama dengan ya 0 kan. Oh gitu. Kalau aku gitu. Oke. Ya sebenarnya jenengan guys salah pemahaman di situ berarti kan. Makanya ini kenapa aku juga pengen membahas ini gitu. Kita sama aku beda banget gitu ya, bedanya Paul gitu. Jadi pengen bahas ya. Ya, Pertama ya emang diskusi kan harus gitu, harus kita tuh bareng-bareng kan ya enggak. Nah, jadi gini, ya, pemahamannya aku ya, pemahamannya aku. Emang yang namanya si si ini nih, si CI itu rumusnya kan dari lambda mak min n per n min 1 gitu ya. Heeh. ya, N itu adalah si jumlah elemennya, jumlah elemen. ya, Nah, di saat elemennya itu eh, apa namanya?
di sini kolomnya ada 3, berarti N-nya itu ada 3 gitu. Nah, ya, N-nya sama dengan 3. Oke. Nah, ini itu ini tuh nanti akan dipakai itu untuk si CR. Nah, oke, kita lihat rumus saya. Oke. Kita untuk mencari untuk si CR. Nah, CR kan CI per RI, ya enggak? CR itu Iya. CI per Oh iya RI. juga ya. Iya enggak? Oke. Ya. Iya ya. Mulai paham? Ya enggak? Nah, di saat dia Iya. elemennya 3, berarti dia RI-nya 0,58. Bukan 0. Oh Oke. iya. Ya. Iya Ya. ya. Oke ya. Oke, siap. Dari sini udah mulai kebayang bahwa RI ini bukan 0 gitu. Bukan yang kita pakai 0, tapi yang kita pakai 0,58 karena kita ada elemennya 3 gitu. Dan Iya. ini untuk dipakai untuk mencari si CR, ya. Ya enggak? Ya. Oke, sip. Masuk. Nah, oke. Iya. Sekarang kita cari si apa? Pertama kan kita mau cari CI dulu. Untuk mencari CR, kita harus mencari CI, ya. Ya, karena si Ya. CR ini fungsinya CI bagi RI. RI udah ada, kita cari CI. Nah, si CI ini kita akan cari lagi, butuh ada yang namanya rumus ini. Oke. Oke, kita butuh Ya. rumus lambda max min n min 1. Nah, sekarang lambda max kan kita belum tahu juga. N udah ada, kita udah 3. Nah, otomatis kita harus cari ke atas lagi lambda, ya. Oke, kita Ya. cari lambdanya. Nah, lambdanya itu penjumlahan dari perkalian kriteria ya, rata-rata kriteria dengan penjumlahan setiap hasil sintetis kriteria ini gitu ya. Ya. Penjumlahan ini, oke, ketemulah hasilnya ini, ya. Hasilnya ketemunya ini. Nah, habis itu udah ketemu ini si CI-nya. Apa ya, Pak? Apa ya? Atau coba Kalau menurutku ya, kan oret-oretan aja dulu, oret-oretan ya. Oke, kita oret-oretan ya. Oret-oretan, siap. Kita oret-oretan dulu. ambil. Tong jenengan mulai. Ada ketemu enggak? Di itu loh yang di tahap udah mau selesai nih loh. Kamu yang Oh ya, yang 0,30. 0,30 apa 0,34? Ya sama 30 lah yang. Kalau aku 30, Pak. Kalau aku 30. Oke, siap, enggak masalah. Karena aku ngitung manualnya segitu. Oke, enggak apa-apa. So, plus dikali dulu. Kali jumlah yang di atas itu yang ini nih. Berarti yang jumlahnya Ya, yang total hasil sintetis tanggung jawab. Total sintetis tanggung jawab 3,33. 3,33. Oke, ditambah dalam kurung, terus gue net jujur Yang jujur Pak? Tahu kok. Malah bingung ya. Dia mikir kan 0,34, berarti ini tinggal ini sore lah. Oh, yang sore. Kalau bahaya, ini kan tiap kriteria, Pak. Bukan yang jujur, berarti yang Ari, Edi sama Ino kan? Ya kan kita kan nyarinya kan yang pertama yang kriteria dulu. Nanti Ari dewek apa? Nanti tanggung jawab dulu. Kan pertama kriterianya dulu. Oh iya, kan pertama kriteria dulu, habis itu baru ke tanggung jawab, baru ke jujur, baru ke disiplin gitu loh. Bukan ke Arine, bukan ke Arima, nanti itu buat perhitungannya. Ya enggak? Oh iya. Oke. Ya. Oh, berarti yang kriteria dulu ya? Yang kriterianya dulu, rata-rata kriterianya dulu. Berarti yang 0,24 berarti. Yang 0,24 berarti ya? Oke, kamu ngeliat screenku. Oke, lihat screenku. Oh iya. Jadi ini yang oke, no di situ. Oke, no. Oke, ini ya dikali dengan ini. Dengan ini nih, dengan tanggung jawab. Nih, coba nih ya. Oh iya. Ini yang biru. Aku masih tanya tadi, itu rata-rata tanggung jawab apa rata-rata kriteria? Kan di situ kan rata-rata kriteria, Pak. Kan aku tadi tuh bilang, aku tadi bilang kriteria.
Aku kan tadi bilang Oh iya. rata-rata kriteria jenengan. Salah paham, Nah, salah paham. aku kan udah rata-rata kriteria berapa yang tanggung jawab, Oh iya ya. rata-rata kriteria. Nah, lihat screen kok, rata-rata kriteria yang tanggung jawab berapa, kan gitu kan? Ya enggak? Oh iya. Ya Ya enggak? ya. Berapa coba menyamu? Ya, ya. Itu Ya tuh. sama 0,34. Nah, iya maksudnya. Aku tadi itu nggak komplain tuh karena kamu pakai kalkulator gitu. Jadi aku nggak komplain gitu. Bukan teknik kalkulator sama komputer beda gitu. Oke, dure berapa totalnya? Biar aku nggak ngelihat ke atas. Oh, totalnya itu 4,125. 4,125 ya. Oke, kita Heeh. kurung, kita jumlah, ya nggak? Oke, sekarang Ya, yang jujur. jujur 0,57. 57, oke, nyong 58, nggak masalah lah. 5. Oke, pembulatanmu mungkin salah mungkin. Tapi nggak masalah sih, cuma 0, berapa. Kali berapa? Itu 0,57 Pak, bukan 5,7. Oh, 0, iya oke siap. Oke, terus Terus dikali 1,53. 1,53 ditambah Terus dan kurung tambah 0,09 0,09 kali dikali 14. kita compare dengan punya aku sih. Sip. Oke, pada bayan ya enggak? Pada bayan. Ya, Ini berarti aku ke manual ini. Aku sama aja manual dengan dari tulisanmu, cuman aku ditulis di komputer top. Tapi ini manual dari hasilmu. Kita lihat hasilnya berat. Nah, itu 3,53 ya. Mungkin karena perbedaan hanya koma aja, tapi kan masih depannya 3 koma ya. Oke. ya. Nah, dari sini kan lambda maknya udah ketahuan ya. Lambda maknya udah ketahuan ya. Hasil lambda ini Ya. berat. Nah dulu Pak, nah dulu. Oke. Yang kan itu dikurangi n min n ya. N-nya kan 3. Nah, ini kita lihat. Ini berarti ini tuh fungsinya ini. Dari ini kan CI ini untuk cari CI. CI itu lambda mak. Lambda mak, ini kan lambda mak nih. Ya enggak? Ini kan lambda mak nih, oke? Ini lo yang biru. Oke, yang ini. Ya. Nah, oke, nah kalau aku pindah itu bakalan pindah dia Y. Kalau ini akun ini Y ya, oke? Nah ini. Ya. Nah, ini Kurangi 3. dikurangi 3 karena elemennya ada 3 dibagi 3 dikurangi 1, ya enggak? Ya. Oke? Lihat di PPT-nya Budina. Siap, kita. N-nya itu enggak jadi 2, berarti itu enggak 2, Pak. Coba lihat di PPT-nya. Oke, N-nya jadi Yang bawah-bawah. Ya ini. Ini, yang atas lagi, atas lagi. Yang ini. Ini kan 4 ya, Pak. Aslinya kan 4 ya. 4, ini kenapa kok yang 4 dari mana? 5 elemennya dia itu. Oh iya. Ya enggak? Oh, Oke, mulai terbuka kau. Oh iya paham ya. Siap. Ya, ini kan elemennya 5 dia. Ini kan 5 oh iya. dia. Aku salah paham ya. Salah pemahaman ya. Ya kan dari sini. Salah pemahaman. Dari sini enak bok, langsung kebuka kan. Nah, iya. Ya, ini upload dari sini juga lo ngambilnya dari sini lo ya. Nah, udah. Oke, nih dari sini tadi itu. Oke, nanti aku ngirnya itu salah berarti. Ya, oke ya. Berarti N-nya bener kan, Fik? Deal, setuju dengan aku? Ya. Oke, setuju ya. Nah, oke. Habis baru itu dari baru C baru CR. Nah, ya, CR. Ya. Berarti ini aku naik lagi nih di atas dibagi dengan si ini. Ya enggak? Karena dia itu yang R ini kan 0,58 karena dia itu elemennya ada 3 gitu. Ya, enggak, Pak. Kan N-nya kan -1. 3 kurangi 1 kan 2. Bisa dari mana kamu N, Mas? Ngapain ini dibawa-bawa ke sini? Wong ini itu. Ya, ngapain ini itu buat si CI? Ya enggak? Iya, lali. Ya enggak, ngapain kamu ngurangi itu? Coba. Apa hubungannya kamu itu sama aja?
Nah, Bung, ini tuh anggap ini dari jadi mantan ini jadi mantan Oh kita iya, lupakan dia itu udah aku kelingan mantan bapak aduh kan. ya dia udah menikah dengan si Cai gitu lah ya. N-1 itu udah menikah dengan si Cai udah dipakai gitu ya Oh enggak. iya, aku salah paham kan nangkep nembak berarti Nah, Pak. iya itu makanya kalau Yang dia di udah sini yang di nikah TI dia kita masukin ke TR. nah ya itu makanya itu kan. Nah, kamu kena Ya, dendamnya sama si si pacarnya gitu ya yang menikahi gitu. Masa iya sih itu dibawa-bawa ya kan enggak, kamu kan harus gelutet tuh sama yang itu gitu loh, sama sama iya iya yang iya. mengajak nikah. Nah, ini kan hasil yang mengajak nikahnya kan si Cai ini. Ngapain ya yang mengajak Ya, nikah si N ini ya enggak? Nah, ibaratkan gitu. Lupakanlah ini mantan ini. N-1 itu mantan ini. Ya enggak? Udah karena udah jadi si iya iya. Cai. Nah, sedangkan ini itu urusannya dengan si Cai karena CR itu si Cai dibagi RI ya enggak? Ya. Ya CI dibagi RI ya enggak? Oke. Hmm, Lah ketemulah ya. ini. Nah, ketemulah ini 0,335. Nah, dari 0,335 ini di sini itu ada yang namanya materi itu gini bunyinya. Hasil jika hasil konsistensi rasio kurang dari 0,1 gitu, maka bisa dikatakan sistemnya sudah konsisten. Tapi jika lebih harus dilakukan penilaian pairwise comparison ulang. Ya, Ya. kita hasilnya ini. Nah, coba Itu kamu lihat, ini 0,1 apa di atas 0,1? Ini di atas 0,1, ya enggak? ya di atas. Ya, oke. Dari sini ini berarti kalau kita ngikutin materi, ya, ya, Mm-mm. kita harus menilai pairwise comparison ulang. Ya enggak? Ya, Berarti dari sini kita suruh menilai ini. ini yang Ya, itu oke, ya, kita ya. harus menilai ini. Nah, oke. Kita lihat alur logikanya dari si ini. Ya, sekarang gini. Pertama, jujur sama tanggung jawab itu lebih tinggian jujur, lebih pentingan jujur. Ya, Ya, nah, jujur, disiplin sama tanggung jawab lebih mendekati mutlaknya tanggung jawab. Ya enggak? Nah, oke. ya, Habis itu berarti secara tidak langsung ya. Disiplin dengan jujur itu berarti harus tinggian jujur. ya, Ya, harus tinggian jujur. Oke, di sini kita ini udah mendapatkan bahwa si disiplin ini lebih tinggi. Berarti kan si jujur ini lebih tinggi, ya. Terus tanggung jawabnya itu mm, lebih rendah, apa? Lebih tinggi dan disiplinnya lebih rendah. rendah, Oke, disiplinnya lebih rendah, jujurnya lebih tinggi. Oke, tinggi. berarti ini sebenarnya secara tidak langsung ini masuk akal apa enggak ini? Ini Itu sebenarnya berarti ini dari itu kita suruh menilai ini gitu. Untuk menilai ini. Ya ini sih enggak bukannya lagi cari pusing gitu ya, lagi cari pusing tapi kita pengen dari materi kita benar-benar kita pahami bahan gitu. Mumpung sekalian lagi kita lagi kerja kelompok jadi mumpung kita bisa kayak aku senang nek anak sing diajak ngobrol gitu loh. ya, Oke. Oke, ya. Berarti ini kalau kayak gini itu ya, jujur itu harusnya logikanya itu kalau menurutku dia itu harus lebih mutlak lagi gitu loh. Si ini itu bukan ada di 5 tapi dia itu pantasnya itu di X gitu. ya, Gitu. Kalau menurutku ya. Kalau ini di sini ya, kalau disiplin menganggap jujur itu disiplin ya. Disiplin itu menganggap jujur itu kasarannya ya antara disiplin dengan jujur mending mana gitu ya, karena jujur itu nomor satu gitu ya, jujur itu nomor ya, satu Wisnu, karena di bawah jujur itu tanggung jawab, di bawah tanggung jawab itu baru disiplin. Nah berarti ini pantasnya itu harusnya iknya itu ada di sini harusnya gitu loh, ya, Dimak. logikanya Mm-mm. itu harusnya di sini karena itu dia itu lebih tinggi daripada tanggung jawab ya enggak. Iya, Oke, nah dari sini ya, dari sini kalau kita nilainya 5 nanti tadi kita 0,3 ya. Kita coba tes ya. iya, Kita coba tes ini dari tadi kita ini kan udah perhitungan. Kan kebetulan berhubung aku udah ngeling ke bawah jadi kita tinggal ganti yang atasnya aja. Kita ganti ininya 9 gitu. Ini buat testing aja. Berarti si jujur terhadap disiplin
set si Disiplin. jujur terdapat si disiplin, berarti di sini kita nilai 9 ya enggak, set jebret. Nah ini kan tadinya 5 kita ganti 9 ya, otomatis ini yang 11. Kita lihat CR Ya. berapa. Nah ini CR 0, dia turun, CR dia turun 1,1 ya, CR ya. dia turun. Jadi berarti secara tidak langsung alur logikanya itu ini udah mulai jalan ya. Kita balikan lagi dan ini jadiin berarti dijadiin 5 lagi ya. Oke, dijadiin 5 lagi. Terus ininya misalnya kita itu tanggung jawab lebih penting daripada disiplin, tapi enggak ya enggak terlalu dimutlakan lah. Misalnya kita dia itu dianggapnya aja kita anggap aja di sini lah ya, di X ini ya. Anggap aja di sini, di X ini. Kalau di X ini berarti 3 tanggung jawab terhadap apa, disiplin. Nah disiplin berarti tulis 3. Oke. Karena tadi itu mungkin di sini itu setengah-setengah, kalau dia turun ini mungkin nah di sini itu kalau ini itu pantasnya itu udah 0,1 kalau menurut saya. Tapi nah itu 0,08 ya enggak, ini 0,1 berarti secara alur logika nih masuk. Nah kita lihat aja. Oke, jujur ya, jujur itu ini tuh akan terlihat itu kalau kita tadi cerita harga yang kayak kemarin gini. Kemarin kan itu enggak gitu masuk akal gitu kan. Kalau jujur sama disiplin sih mungkin masih berbau perasaan gitu ya. Tapi kalau udah harga kan berbau nilai. Kalau berbau nilai itu akan kelihatan banget gitu. Nah, gitu. Tujuannya si CR ini itu tujuannya untuk menilai si itu gitu. Tapi berhubung kita dapat soalnya kayak gini, ya yes, oke, nggak ada masalah. Nanti kita tuliskan bahwa CR ini di apa CR-nya ini apa namanya dia itu ada masih di atas, belum konsisten dan perlu ditinjau ulang untuk itu. Nanti kita tuliskan aja di hasil dari evaluasi ini gitu ya. Ini cuman hanya sebatas analisa. Ini sih buat apa gitu, main-main tidak berpengaruh, pentingnya apa, ngapain juga dimasukin ke dalam satu langkah dari si AHP gitu kan. Secara tidak langsung nah kita akan bertanya lagi ya. Nah langkah dari AHP kan ini kita set, aduh mana sih lah. Nah saya oke balik lagi kita aku tuh paling demen kalau udah kayak gini nih. Jadi aku ngoceh ada yang mendengarkan gitu. Paling repot kan aku ngoceh nggak ada yang mendengarkan gitu. Nah gini nih dari hasil ini nih kan ada ini emang evaluasi konsistensi sintetis gitu. Nah main-main ini nggak dipakai, ngapain juga ditulis kalau nggak ada manfaatnya. Nah kalau kayak aku itu mikir ngapain juga itu harus ditulis kalau ini. Tapi ternyata tak lihat-lihat itu emang ini tuh berfungsinya untuk menilai ulang sana ke belakang kalau jika alur logikanya itu tidak masuk akal. Gitu. Ya enggak. Nah ini tujuannya dari si evaluasi konsistensi ini. Ya udah habis itu ini nanti kita tulis aja supaya nanti menjadi satu hasil gitu ya. Nah habis itu baru hasilnya. Nah hasilnya ini yaitu perkalian antara disiplinnya si apa, pertama ini baru si Ari. Nah disiplinnya si Ari ya, disiplinnya si Ari dikali nilainya si Ari ini dikali dengan si ininya si ini ya enggak, rata-rata kriterianya. Misalnya berarti mulai kan dari si Ari mulai dari atas berarti ya, dari atas. Nah si ini dikali kan bukan rata-rata deh kali ini kayaknya nih. Itu kan ya itu kan hasil rata-rata kriteria kan? Ya hasil rata-rata kriteria, maaf. Setiap rata-rata ini dikali ini ya. Terus ditambah ini dikali si ini kan, setiap apa setiap nilai rata-ratanya dan akhirnya di ranking ketemunya ini gitu. Oke. Pada kan hasilnya sama aku punyamu? Sama. Oke sih. Berarti kita tadi cuma beda di angka aja, tapi ya sama hasilnya. Oh iyalah, anggapnya pada gitu. Terus berarti kita ada salah persepsi di ada problem di evaluasi presentasinya ya Pak. Konsistensinya iya. Ya.
Ya oke, intinya Ya. pada dasarnya itu lah, nanti habis itu kita tulis gitu. Kebetulan aku kita di nyicil gini, nyicil Mm-mm. lumayan. Makanya kenapa aku juga tadi barusan ke Priwe kamu mencari yang namanya ini kan, ini baru kita tulis ininya, terus ininya langkah-langkah ya. Habis itu di Ya. sini comparison ini 2 sama 3-nya tak tulis di sini. Nah, kenapa aku tadi menanyakan ke Priwe caranya kowe menyusun materi pairwise comparison gitu. Kenapa aku tanya itu bukannya aku itu pengen mengkorek-korek dirimu, tapi aku tuh pengen nanti aku enak priwet cara enak menuliskan di sini gitu. Gitu. Ya, ya. Paham? Ente paham? Ini Ya, caraku, Bang. ini caramu, ini aku sudah menuliskan, aku pengen ngetes supaya siapa weruh dirimu kok ternyata inimu lebih gampang akan pakai punyamu gitu loh. Gitu. Tapi kalau Hmm. menurutku aku lebih gampang aku, ya udah mending aku aja gitu. Iya. Gitu. Gitu. Jadi nek aku kan pertama kan analogi kan ini seperti nilai kepentingan pada sisi kolom ternilai akan berada dalam makrif perbandingan pada baris atribut ternilai terhadap kolom atribut dan menurut sih ini bahasa hukum. Ya yes, nanti dipahami bela ini nanti aku tak buatin ya. Mm-mm. Tak buatin nanti tak kirimkan jenengan kon jenengan nek misalnya aku pakai kata-katanya terlalu bundet ya kayak ya wis engko tinggal engko digoleti anu gantine kayak gitu pakai engko tinggal ngomong bae ya. Oke, siap. Ya. Ini aku udah mulai ini udah nulis sedikit-sedikit. Ini baru nyicil belum selesai sih, baru dari ini karena aku mau nyelesain ini ya juga nunggu dari Munamu juga. Bukan aku ini juga aku pikir kok aku bukan salah juga gitu loh. Kemudian oke, deal. Oke, siap. Deal. Berarti pada dasarnya kita udah bisa udah ngerjakan tinggal nulis aja nanti tak buatin nanti tak kirim. Ini berarti ini Davik ya, ini aku kirimin eh, ke e-learning ya, nggak masalah ini ya. Iya. Udah hasilnya Iya, pakai nggak masalah udah. intinya hasilnya ini udah bener lah insya Allah. Iya. Gitu. Cuman aku tadi pengen pengen nganuin kenapa ini kok bisa ini kayak kuning, ini Mm-mm. kuning berarti itu alur logikanya itu enggak jalan. Lah ini setengah masuk setengah enggak gitu. Yang kayak tadi itu kan Iya. contoh gitu. Oh, banyak yang gitu ya, Pak? Yang salah berarti ya? Ya, iya Di pokoknya sama aja misalnya ini kan kepakainya itu buat memastikan loh bahwa ini kan hasil aslinya loh ya. Aslinya kalau kita ini kan hasil angket ya. Ini kan hasil angket Iya. sebenarnya ini. Ini itu diisi dari orang-orang banyak yang akan dinilai. Nah, sih hasil angketnya kira-kira dipengaruhi oleh satu kepentingan apa enggak gitu. Nah, ini itu makanya Iya, cocok. iya. Makanya aku kenapa tadi bahasnya agak ke hukum-hukuman gitu ya. Itu para ya politik itu dari jauh dengan hukum gitu. Karena Iya, nanti Pak. nanti dihukum di KPK biasanya gitu orang politik itu. Ya, ya kayak gaya pada dasarnya gitu. Jadi intinya CR itu ternyata nah aku dari aku mengerjakan ini bahwa aku sadar bahwa CR itu dia tidak mempengaruhi hasil 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 akhir ini hasil perhitungan, tapi dia akan Ya. mempengaruhi dari alur logika yang ada di atas. Itu makanya Iya, itu iya. tuh menjadi satu langkah di dalam AHP gitu. Gitu. Ya ini Iya, sih iya. kan tersembunyi kan hal yang kayak gitu tersembunyi. Kita nggak tahu kalau kita nggak Iya, ngerjain ini. Ya nggak? iya. Iya. Ya oke. Ya wis kira-kira ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari aku cuman kayak gitu.